Oke, Sep. Sep. Baik, teman-teman semuanya, siang hari ini kita mungkin akan ada diskusi sedikit tentang tugas praktikum kita, tentang tugas praktikum bioinformatika dari kelompok 2. Jadi untuk yang bagian gen itu kita kan ada yang bagian gen, kita dapat gen NGF, dan bagian nukleotida itu kita dapat bagian PGF. Mungkin untuk yang soal pertama itu bisa salah satu dari teman-teman yang memberikan arahannya. Sep, gimana Sep? Septiani. Ya, Bim. Mungkin bisa Sep untuk yang soal pertama itu gimana Sep? Baik, untuk soal yang pertama. Soalnya mah. Untuk yang pertama yaitu tuliskan jumlah database gen tersebut. Untuk jumlah database di gen NGF dapat dilihat yaitu sebanyak 2086. Yang ini kan, Untuk Sep. pertanyaan kedua. Ya, Ucin. Oke, lanjut. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua yaitu gen tersebut terdapat pada kromosom berapa dan dengan panjang DNA dan berapa jumlah ekson. Ya mungkin bisa diklik kan salah satu bagian Homo sapiens. Oke. Nah, ini. Untuk lokasi kromosomnya ini, guys. Baik, untuk lokasinya dapat dilihat yaitu 1P. Lengan pertama. Lanjut, Sep. Lanjut. Lanjut, untuk jumlah eksonnya ada 4. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau gimana, Cin? Boleh, lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jumlah artikel mengenai gen tersebut dan di PubMed. Berarti di bagian bawah ya? Yang di bawah, Cin. Itu bukan. Ke atas dikit. ini. Yang ya. Berarti jumlah yang sudah di PubMed banyak 22. Oke. Next step, yang gen tersebut berhubungan dengan penyakit apa saja? Nah, bagaimana tuh? Lanjut ke nomor 4. Gen tersebut berhubungan dengan penyakit apa saja? Yang association condition ini kan, guys. Bisa jelaskan, Sep? Mungkin bisa ditranslate kan? Baik, untuk
asosiasi. Bisa dilihat jadi di sini dia berasosiasi dengan ada penyakit skizofrenia dan disorder bipolar. Ya, Oke, lanjut saya. Mungkin selanjutnya. Penyakit yang berhubungan dengan gen tersebut, yang pertama itu ada skizofrenia dan gangguan bipolar. Yang kedua ada neuropati sensorik dan sensorik kongenital. Yang ketiga ada penyakit hati berlemak non-alkohol. Lanjut atau bagaimana? Lanjut, anak. Lanjut. Lanjut. Yang kelima yaitu fungsi gen. Fungsi gen tuh di summary, bukan? Bukan Fungsi ini, gen. Bim. Fungsinya ini. Oke. Fungsi gen yang pertama yaitu memungkinkan aktivitas faktor pertumbuhan. Kedua, memungkinkan pengikatan lipid. Yang ketiga, memungkinkan aktivitas penghambat metaloendopeptidase. Kemudian memungkinkan pengikatan reseptor faktor pertumbuhan saraf. Kemudian memungkinkan pengikatan reseptor pertumbuhan saraf. Sudah tadi ya. Lanjut, memungkinkan pengikatan protein. Oke. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dibantu untuk pertanyaannya, teman-teman. Ke-6 tuh terlibat dalam proses apa saja gen ini? Nah, untuk prosesnya bisa dilihat di sini ada, di atasnya itu ada proses, di mana dia itu terlibat yang pertama itu pada proses persinyalan atau cis ekstrinsik melalui reseptor domain kematian. Yang kedua itu terlibat dalam memori, modulasi transmisi, regulasi negatif proliferasi populasi sel. Berikutnya regulasi negatif aktivitas endopeptidase dan regulasi negatif perkembangan saraf, jalur persinyalan faktor pertumbuhan saraf, morfogenesis proyeksi neuron, dan masih banyak lagi di bawahnya. Oke. Next itu tentang difference sequence gen dan association number-nya. Lalu tentukan bagian-bagian ekson dan panjang basa. Nah, yang ini kan Bim? Berarti DNG yang gen bank kan? Di gen-gen. Untuk nomor asesinya ini bisa dilihat yaitu 007944 dan panjang DNA-nya itu 52.321 base pair. Oke, next-nya yang di bawah bagian-bagian ekson. Untuk bagian eksonnya itu, nah ini. Bawah Sin. Ya itu. Ada 3 ekson kan? Dia itu terletak pada bagian ekson 1 sampai 33, juga pada ekson 44.487 sampai yang ke 44.610 dan seterusnya. Terus apa lagi, Bim?
Selanjutnya itu tentang referensi sequence untuk mRNA dan panjang nukleotidanya. Lalu tentukan fungsi dari beberapa urutan mRNA-nya. Berarti back kita kan? Baik kan? Berarti kalau untuk mRNA berarti yang MM. XM bukan? Bukan. Coba. Coba klik yang X. Ah, itu ada. Oh ini, NM. Mana, Jen? Ini kan? NM 0025. Ah, iya. Iya, ya. Yang pertama itu tentang reference sequence-nya. Di reference sequence itu nomor resesinya 0025 06,3 dan untuk panjang mRNA-nya itu 1061 base pair. Lanjut itu tentang fungsi. Fungsi berarti di Summary. komen. Ya, di bagian komen kalau nggak salah. Nah, ini di gitu. summary fungsinya itu mengkodekan protein yang disekresikan, yang homodimerisasi dan dimasukkan ke dalam kompleks yang lebih besar. Protein ini memiliki aktivitas stimulasi pertumbuhan saraf dan kompleks ini terlibat dalam pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi saraf simpatis dan saraf sensorik tertentu. Selanjutnya, Bim. Yang terakhir itu tentang reference sequence untuk protein dan panjang asam aminonya. Lalu tentukan masing-masing sequence asam amino tersebut. Oke, kita back lagi kan. Ya. Nah, sini kan. Berarti untuk protein NP. Nah, untuk di reference sequence-nya itu nomor SSI-nya itu 002497,2, sedangkan untuk panjangnya itu 241 asam. Selanjutnya fungsinya kan, Bim? Ya, fungsi masing-masing. Untuk fungsinya itu menstimulasi pertumbuhan saraf dan kompleks ini terlibat dalam pengaturan pertumbuhan dan stimulasi dan diferensiasi saraf simpatis serta saraf sensorik tertentu. Bisa dilihat di sumarinya. Selanjutnya, Bim. Oke, selanjutnya itu mungkin Bima yang jelaskan tentang nukleotida yang bagian gennya PGF. Berarti kita kembali ke halaman utama. Oke. Jadi yang gen itu kita ganti dengan nukleotida. Nukleotid. Di bawah. Oke, lalu kita klik tentang gennya itu PGF. Nah, ini Bim. Oke, mungkin bisa di scroll ke bawah. Bawah dikit. Jadi untuk yang
Yang PGF ini jumlah yang didapatkan itu ada 183.000. Selanjutnya untuk menemukan bentar. Selanjutnya, Tim. Untuk menemukan yang klik animal dan berapa yang tersisa itu berarti kita klik selain animal. Coba diklik yang ke bawah yang plant, fungi, protista, bakteria, dan archaea. Soalnya yang kita lihat itu kan jumlah data yang tertinggal, jumlah sequence yang tertinggal. Baik, jadi kalau kita itu mencari sequence dari klik selain animal ini, jumlah yang tertinggal yaitu ada 170.676 spesies. Begitupun untuk cara selanjutnya kita lakukan seperti yang ini. Jadi kalau kita ingin melihat jumlah yang tertinggal selain tumbuhan, kita klik yang selain tumbuhan. Begitupun dengan fungi, protista, dan bakteria. Terus selanjutnya itu mengenai yang pertanyaan kedua itu mungkin bisa di-clear dulu yang bagian atas. Sudah, Bim. Yang kedua itu katanya klik molecule type, genomic DNA, dan RNA. Lalu berapa jumlah sequence yang tertinggal, klik mRNA. Cara yang kedua tidak jauh berbeda dengan cara yang pertama tadi. Jadi kita total molecule type tadi kan ada 183.807 tipe molekul. Selanjutnya katanya kan klik selain genomic DNA atau RNA. Berarti kita klik yang selain genomic DNA dan RNA ini. Dan data yang tertinggal itu ada 19.065 tipe molekul. Yang terakhir itu katanya klik selain mRNA. Berarti genomic DNA kita klik. mRNA kita hilangkan checklistnya. Itu, Bim. Jadi di sini jumlah data yang tertinggal itu ada 164.791 sequence. Selanjutnya untuk soal yang ketiga itu tentukan panjang DNA genomik dan panjang mRNA dan panjang asam aminonya. Berarti kita clear dulu. Coba clear. Kalau udah di clear berarti kita klik yang PGF gen, bagian gen. Yang di sini kan? Ya. Terus kita lihat ke bawah, scroll ke bawah. Terus ke bawah kan.
Nah, di sini. Mana? Iya, kalau buat menentukan panjang DNA genomik itu kan kita lihat yang NG, terus klik yang gen banknya. Jadi untuk panjang DNA genomik itu ada 13.935 base pair. Selanjutnya itu panjang mRNA-nya berarti kita back ke belakang, Jen. Oke. Kalau untuk mRNA berarti kita ngelihatnya yang NM. Coba klik, Jen. NM. Nah, ini, Ben. Jadi untuk yang panjang mRNA ini ada 1848 base pair. Selanjutnya untuk panjang asam aminonya berarti sama dengan panjang proteinnya, itu berarti kita back, Jen. Untuk yang NP. Ini bisa klik yang bagian NP ya. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk yang NP ini panjangnya itu ada 149 asam amino. Mungkin untuk yang selanjutnya itu Nada bisa lanjut. Oke. Untuk yang selanjutnya itu mengenai source database. Mungkin bisa dikembalikan lagi, Cin. Nah, ini Nada. Oke. Lalu kita pilih di itu di bawah molecule types itu ada source database. Kita klik yang selain ya yang itu. Ini? Enggak, yang sampingnya. Yang di samping kirinya. Yang di samping kiri yang di bawah molecule types yang tadi, yang jumlah-jumlah. Yang mana Nada? Source database ini yang ada spesies, Iya, molecule iya. types. Oke. Iya, oke. Klik yang selain reference sequence. Dah. Mungkin bisa coba di customize aja. Di checklist yang selain reference sequence. Oh iya, untuk totalnya tadi, untuk totalnya tadi mungkin bisa di clear dulu, Cin. Sorry, Cin. Assalamualaikum. Udah. Udah. Jadi bisa kita lihat untuk total sumber database itu berjumlah 183.807 sumber. Nah, kalau untuk klik selain reference sequence itu akan menunjukkan jumlah yang tertinggal. Mungkin bisa diklik yang selain reference sequence. Oke. Bentar Nada. Yang selain. Bentar. Masih loading.
Nah, udah Nada. Oke, jadi selain reference sequence itu sisanya jumlah sequence yang tertinggal itu berjumlah 142.564 sumber. Bentar. Selanjutnya mungkin untuk source database selesai. Untuk selanjutnya itu pada poin 5 diklik gen, klik yang PGF placental growth factor nih. Iya. Yang iya itu. Nah, pada poin 5 itu berisi klik gen, bentuk genomik, kemudian klik protein, PubMed, format pasta, dan grafik. Nah, setelah kita klik gen PGF tadi, yang di bawahnya, ya ke bawah. bawah. Iya. Di sini. Pada yang NG 029168 tuh klik gen bank. Nah, sudah terlihat untuk gennya sepanjang 13.925 base pair. Nah, untuk yang PubMed-nya bisa kita lihat pada beberapa artikel yang di bawah ini. Ke bawah lagi, Cin. Dengan berbagai judul yang bisa kita klik ke atas lagi, Cin. Di sikit. Yang sini. Yang ada reference, author, title. Nah, kalau kita bisa menuju artikelnya dengan cara mengklik yang yang ber-highlight ini. Tinggal kita klik aja. Nah, maka akan langsung menuju pada laman artikel yang kita inginkan. Mungkin bisa kembali lagi, Cin. Selanjutnya itu FASTA, bisa kita terkeluar deh. Yang tadi juga, Cin, yang genbank, iya. Ini kan? Oh, iya, di situ juga bisa, yang di tempat tadi juga bisa. Iya. Nah, ini. Nah, maka akan muncul sequence dari gen ini. Nukleotida ini. Mungkin bisa kembali, Cin. Selanjutnya itu grafik. Di tempat yang tadi juga. Yang tempat tadi, Cin. sini kan? Oh, iya.
Nah, ketika kita klik grafik, maka akan muncul grafik dari nukleotida ini. Seperti itu. Mungkin di back lagi untuk kita coba yang NP, yang protein, yang NP. Yang ini? Iya. Nah, pada protein ini kita bisa lihat panjangnya yaitu 149 amino acid maksudnya. Lalu juga ke bawah sedikit itu ada beberapa artikel mengenai nukleotida ini, mengenai protein ini, yaitu bisa kita lihat Diklik. nanti akan tak usah aja. Jika kita klik nanti akan menuju pada laman yang pada artikel yang kita tuju di PubMed. Selanjutnya FASTA. FASTA juga bisa kita akses di atas. Mungkin coba ke atas. Ini yang ya. Nah, maka akan muncul sequence dari protein atau asam amino yang kita maksud. Lalu grafik mungkin bisa langsung diklik di. Jika kita klik grafik, maka akan muncul grafik dari protein ini. Mungkin itu aja. Untuk nukleotida sudah selesai. Dikembalikan ke moderator. Baik, mungkin untuk diskusi tugas kita itu berakhir dengan yang disampaikan Nada tadi. Baik, apakah masih ada keraguan dari teman-teman sekalian atau gimana? Insya Allah sudah paham, Bim. Cukup, Bim. Cukup. Berarti kalau sudah kita akhiri diskusi kita tentang tugas praktikum bioinformatika pada siang hari ini. Mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Sama-sama. Recordnya jangan lupa di-save. Oke.